Halo semuanya, perkenalkan saya Mesa dari howtobuild.com, recording on the go. Dan di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana saya bisa mempelajari atau menggunakan mixer walaupun saya belum pernah menggunakan mixer tersebut sebelumnya. Dan ini berlaku untuk mixer yang sekelas-kelas seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, dan di sini saya ingin kasih tipsnya, langkah-langkahnya bagaimana, dan cara singkatnya atau cara cepatnya bagaimana. Oke, kita langsung praktek aja. Kita langsung masuk ke mixernya seperti ini ya. Oke. Nah, ini adalah mixernya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Bentar. Nah, oke, cara ini bisa teman-teman tiru. Cara ini bisa teman-teman tiru. Dan ini berlaku untuk mixer-mixer yang sekelas seperti ini ya. Ada gain, treble, volume, kemudian ada efek, panning dan kawan-kawan. Dan mungkin kalau yang mixer Zenik yang seri Q yang ada kompresornya, seperti yang sudah saya review kemarin, yaitu Q1202 USB, itu saya belum pernah pakai mixer itu sama sekali, dan saya belum baca manualnya. Dan waktu kurang dari setengah jam saya bisa menguasai mixer tersebut. Buat teman-teman yang pengen belajar cepat, ini bisa ditiru. Nah, pertama teman-teman bisa konekkan mixer tersebut ke audio interface atau mungkin ke speaker langsung, karena di sini kebetulan nggak ada speaker atau power ampli. Jadi saya akan menggunakan voice recorder ini ya, yaitu adalah Tascam TR05X. Dan saya akan menggunakan di sini kalau kita pencet play, maka dia akan muncul ini apa namanya, level meternya ini. Dan saya akan menggunakan level meter ini untuk merepresentasikan suara yang keluar di speaker nanti atau di software perekam seperti Audacity. Kalau di Audacity ada yang namanya level meter ya, atau recording level meter. Nah, saya akan gunakan ini. Oke, kita taruh sini dulu. Nah, hal pertama yang saya akan lakukan adalah ketika menggunakan mixer itu, yaitu saya akan memposisikan misal nih di sini ada mikrofon, dan di sini saya menggunakan Kretz Vita 58. Oke, dan yang pertama yang saya akan lakukan adalah saya akan memposisikan level master atau volume masternya itu berarti angka 0. Di sini ada angka 0 ya. Ada 0, 5, 10 desibel. Kalau di bawahnya lagi minus ya, minus 5, minus 10. Saya akan posisikan di angka 0 dulu. Ini. Jadi angka 0 itu adalah angka di mana kita tidak memboosting atau tidak mengcut atau mengurangi level yang ada di mixer. Oke. Dan kemudian yang kedua adalah bagian volume. Nah, bagian volume ini teman-teman juga langsung arahkan ke angka 0. Nah, 0 ini berarti belum di boost atau belum dikurangi. Kalau kita turunkan berarti kita kurangi, kalau kita naikkan di atas 0 berarti kita boosting. Oke. Nah, di sini saya berbicara menggunakan mikrofon, dan di sini sudah terdeteksi ada level tapi kecil banget. Dia kecil banget di bawah minus 30 desibel. Ya, di bawah minus 30 desibel. Dan pastikan posisikan bagian EQ atau mungkin kompresor, efek dan kawan-kawan dalam kondisi netral atau mati kalau kompresornya mati, dan gain ini berada di angka 0. Jadi jangan diotak-atik dulu. Yang pertama diotak-atik adalah ini bagian levelnya, level atau volume, dan juga mainnya. Dan juga jangan gunakan pons atau monitoring dulu, pastikan mati ya, kita nggak akan monitoring dulu, kita pakai monitoring ketika mixing nanti. Oke, di sini levelnya masih kecil ya, masih kecil banget, bisa teman-teman lihat ini masih kecil banget. Nah, barulah teman-teman mulai memutar gain atau trim. Di sini kalau di mixer saya ada trim. Nah, kalau gain ya berarti gain, kita putar sampai perlahan-lahan levelnya mencukupi headroom. Kok di tempat saya adalah minus 12 desibel, itu ada ini ya, ada tandanya ini minus 12 desibel. Nah, angka amannya mungkin berada di minus 18 sampai minus 6 desibel, tapi saya di sini saya tandain di minus 12 desibel.
Oke, kita naikkan trim atau gain-nya perlahan sampai suaranya cukup. Sambil cek sound. Cek 1 2 3, cek testing 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 1 2 3, cek testing. Oke, angkanya di sini saya rasa cukup, tapi bisa ditambahkan lagi sampai suaranya keras. Nah, sampai di speaker juga udah muncul cukup suaranya. Nah, baru teman-teman bisa mulai mengatur volume mungkin di power ampli atau mungkin di software perekam. Di sini saya naikkan gain-nya, input levelnya, cek testing. Nah, dia sudah mencapai minus 12 desibel. Oke. Nah, setelah suaranya sudah terdengar oke, terdengar bagus, barulah teman-teman bisa mengatur yang lain. Mungkin bisa kompresor, bisa EQ yang ada di channelnya ini. Itu, misalnya saya atur nih. Nah, pas ngatur ini juga teman-teman juga sudah boleh menggunakan pons atau monitoring. Baru dicolokin ponsnya, terus diputar ponnya ini atau monitornya, disesuaikan sampai kekerasannya seberapa nih. Misal saya colokkan di sini. Saya akan monitoring juga. Nah, putar perlahan ponsnya ini sampai terdengar levelnya cukup, terdengar di headphone ya. Cek 1 2 3, cek testing 1 2 3, cek testing 1 2 3, cek testing. Oke, kenapa kok bagian pon ini terakhir setelah terdengar di speaker atau di recorder? Karena biasanya setiap headphone itu dia punya impedansi yang berbeda-beda. Headphone atau mungkin in-ear monitor atau mungkin perangkat monitoring lainnya. Itu pasti memiliki impedansi yang berbeda. Jadi nggak harus full atau nggak harus nilainya tertentu. Nah, kebetulan cek testing. Nah, di sini di monitoring saya sudah cukup segini, jadi nggak terlalu keras ataupun nggak terlalu kecil suaranya. Nah, kemudian teman-teman baru bisa mixing atau proses EQ-nya biar suaranya enak. Misal nih saya naikin high sama low-nya, cek testing 1 2 3, cek testing. Dan juga mungkin kalau yang ada kompresornya bisa atur kompresornya, bisa atur efeknya juga di sini, cek testing. Misal efek saya nyalakan, cek testing. Efek saya nyalakan, cek testing. Oke. Biasanya setelah mengatur mungkin kompresor atau mungkin EQ, ada pengurangan gain atau mungkin penambahan gain. Karena ini saya naikkan, jadi dia akan ada penambahan. Nah, itu bisa diatur di sini, di levelnya, di level atau volumenya. Misal kurang kita bisa naikkan, misal kelebihan kita bisa turunkan. Oke. Nah, setelah dari sini selesai, kita baru ngatur efek yang ada di master. Kebetulan di sini ada grafik equalizer. Nah, saya akan turunkan di frekuensi di bawah 70 misalnya. Saya turunkan pol, kemudian di 200 saya turunkan sedikit. Kemudian yang 12 kHz saya naikkan sedikit. Nah, misal seperti ini. Nah, oke, itu adalah tips buat yang pemula untuk mengoperasikan mixer dari saya. Biar cepet langkahnya seperti itu tadi ya. Jadi pertama atur main mix dan volumenya di angka 0 terlebih dahulu. Kemudian sambil cek sound kita atur ini gainnya. Misal kurang kita tambahin dikit, kita buka dikit gitu. Nah, oke, jadi itu tadi ya. Nah, semoga bermanfaat buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini. Silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama seumur hidup kamu. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.